Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa ada yang berubah, tetapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan perubahan besar yang tampak di luar, melainkan pergeseran halus di dalam. Cara memandang masalah terasa berbeda. Cara menyikapi orang lain tidak lagi sama. Bahkan cara merespons diri sendiri pun perlahan berubah. Banyak yang mengira ini hanyalah fase lelah, usia, atau akibat tekanan hidup. Padahal, seringkali ini adalah tanda bahwa kesadaran sedang bergerak ke tingkat yang lebih dalam. Tidak semua pertumbuhan terasa nyaman. Justru yang paling nyata seringkali datang dalam bentuk kebingungan. Hal-hal yang dulu menyenangkan mulai terasa hampa. Keramaian tidak lagi memberi kepuasan. Percakapan yang dangkal terasa melelahkan. Dan tanpa alasan jelas, muncul keinginan untuk menjauh, diam, dan mengamati. Bagi sebagian orang fase ini terasa seperti kehilangan arah. Padahal, inilah momen ketika arah lama mulai ditinggalkan. Banyak orang mengira spiritualitas adalah tentang ritual tertentu, simbol-simbol khusus, atau tampilan yang terlihat lebih tenang di luar. Kenyataannya perubahan spiritual justru jarang terlihat. Ia bekerja diam-diam. Ia menggeser cara berpikir, meruntuhkan pola lama, dan membongkar identitas yang selama ini dianggap sebagai diri. Proses ini sering disalahpahami sebagai kemunduran, padahal sebenarnya adalah pembongkaran awal menuju keutuhan. Pada tahap tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari pencapaian, pengakuan, atau pembuktian. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang sedang dicari, meskipun belum tahu apa bentuknya. Dorongan untuk selalu terlihat baik perlahan melemah. Keinginan untuk dipahami semua orang mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk jujur pada diri sendiri, meski itu berarti harus berhadapan dengan ketidaknyamanan. Menariknya, ketika kesadaran mulai meningkat, hidup seringkali justru terasa lebih sunyi. Bukan karena dunia menjauh, tetapi karena kebisingan di dalam mulai mereda. Pikiran tidak lagi seaktif dulu. Reaksi tidak lagi secepat sebelumnya. Ada jeda. Dan di dalam jeda itu, seseorang mulai melihat betapa seringnya selama ini hidup dijalani secara otomatis, tanpa benar-benar hadir. Banyak yang takut dengan perubahan ini karena tidak ada panduan jelas, tidak ada peta, tidak ada penanda resmi bahwa seseorang sedang bertumbuh secara spiritual. Yang ada hanyalah pengalaman personal, perasaan asing terhadap versi lama diri sendiri, sekaligus ketertarikan pada ketenangan yang belum sepenuhnya dipahami. Ini bukan fase yang bisa dipamerkan. Ini fase yang hanya bisa dirasakan. Pada titik inilah muncul pertanyaan-pertanyaan sunyi. Mengapa emosi terasa lebih terkendali? Mengapa konflik tidak lagi memancing reaksi berlebihan? Mengapa kesendirian terasa lebih menenangkan daripada keramaian? Dan mengapa banyak hal lama perlahan menghilang dari hidup tanpa paksaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul untuk dijawab secara intelektual, tetapi untuk disadari melalui pengalaman langsung. Pembahasan ini bukan tentang menjadi lebih tinggi, lebih suci, atau lebih benar dari siapapun. Ini tentang mengenali tanda-tanda halus ketika kesadaran mulai matang. Tentang memahami bahwa perubahan batin seringkali tidak dramatis, tetapi konsisten. Dan bahwa spiritualitas sejati bukan sesuatu yang ditambahkan ke dalam hidup, melainkan sesuatu yang menyederhanakan hidup itu sendiri. Dan selanjutnya, akan dibahas 5 tanda yang sering muncul ketika spiritualitas seseorang meningkat. Bukan tanda yang bisa diukur atau dipamerkan, tetapi tanda yang bisa dirasakan dalam keseharian. Jika beberapa di antaranya terasa dekat, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada proses yang sedang berjalan, pelan, dalam, dan sangat personal. Tanda pertama, tidak lagi mudah terpacu oleh hal-hal kecil. Salah satu perubahan paling awal yang sering terjadi ketika spiritualitas meningkat
adalah cara merespons keadaan. Bukan karena emosi menghilang, melainkan karena emosi tidak lagi memegang kendali penuh. Situasi yang dulu memancing reaksi cepat, perkataan orang lain, sikap yang tidak menyenangkan, atau hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana, kini terasa berbeda. Ada jarak yang tercipta antara peristiwa dan respons. Jarak inilah yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan. Di dalam jarak tersebut, muncul kesadaran bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua emosi harus diikuti. Reaksi tidak lagi otomatis, melainkan dipilih. Bukan karena menahan diri, tetapi karena melihat dengan lebih jernih bahwa sebagian besar konflik lahir dari kebiasaan bereaksi, bukan dari kebutuhan yang nyata. Pada tahap ini, banyak orang salah paham. Dari luar, sikap yang lebih tenang sering disangka sebagai ketidakpedulian atau sikap dingin. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kepekaan meningkat, namun tidak diikuti oleh keterikatan emosional yang berlebihan. Perasaan tetap hadir, tetapi tidak lagi menguasai arah tindakan. Ini bukan mati rasa, melainkan kematangan. Ketika seseorang tidak lagi mudah terpicu, bukan berarti hidup menjadi bebas masalah. Masalah tetap datang, tekanan tetap ada, dan ketidaknyamanan tetap muncul. Perbedaannya terletak pada bagaimana semua itu dialami. Alih-alih melawan, ada kecenderungan untuk mengamati. Alih-alih bereaksi spontan, muncul kecenderungan untuk diam sejenak. Dalam diam itu, seringkali masalah kehilangan kekuatannya. Reaksi yang mereda bukan karena kalah, tetapi karena tidak semua hal layak menguras energi. Kesadaran mulai memahami bahwa energi batin bersifat terbatas. Setiap kemarahan, setiap pembelaan ego, dan setiap reaksi berlebihan adalah pengeluaran yang tidak selalu perlu. Dari sini, muncul kebijaksanaan sederhana, menjaga ketenangan bukan untuk mengalah, tetapi untuk melindungi diri. Menariknya, semakin seseorang tidak mudah terpicu, semakin jelas terlihat pola lama yang dulu menguasai hidup. Pola marah, tersinggung, merasa diserang, atau merasa harus selalu benar. Semua pola itu tidak hilang begitu saja, tetapi mulai terlihat dengan terang. Dan ketika sesuatu terlihat jelas, ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan. Pada fase ini, konflik eksternal sering berkurang dengan sendirinya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena sudut pandang berubah. Banyak hal yang dulu dianggap sebagai serangan pribadi kini dipahami sebagai cerminan kondisi batin orang lain. Pemahaman ini tidak lahir dari teori, tetapi dari pengalaman berulang melihat bagaimana emosi bekerja. Ketika spiritualitas meningkat, kedamaian tidak lagi bergantung pada situasi luar. Ia tumbuh dari kemampuan untuk tidak selalu bereaksi. Inilah bentuk kebebasan yang paling awal dan paling nyata. Bukan kebebasan untuk mengontrol dunia, tetapi kebebasan dari dorongan untuk selalu melawan dunia. Tanda pertama ini sering terasa sederhana, bahkan sepele. Namun justru disinilah fondasi perubahan batin dibangun. Sebelum kesadaran bergerak lebih jauh, ia terlebih dahulu belajar untuk diam, mengamati, dan tidak larut dalam setiap gelombang emosi yang datang. Tanda kedua, mulai nyaman dengan kesendirian. Pada titik tertentu dalam perjalanan batin, kesendirian tidak lagi terasa sebagai kekosongan. Yang dulu dianggap sepi, kini terasa seperti ruang. Ruang untuk bernapas tanpa tuntutan. Ruang untuk hadir tanpa harus memainkan peran apapun. Perubahan ini sering datang perlahan, tanpa disadari. Hingga suatu hari keramaian justru terasa melelahkan, sementara keheningan terasa menenangkan. Banyak orang menghindari kesendirian karena di sanalah suara batin terdengar paling jelas. Ketika tidak ada distraksi, pikiran mulai berbicara, kenangan muncul, emosi yang tertunda naik ke permukaan. Namun ketika spiritualitas meningkat,
hubungan dengan suara-suara ini berubah. Mereka tidak lagi ditolak, tidak lagi dikejar, tetapi dibiarkan lewat. Kesendirian tidak lagi menjadi tempat pelarian, melainkan tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Pada fase ini, kebutuhan akan validasi perlahan memudar, bukan karena tidak peduli pada orang lain, tetapi karena pusat ketenangan tidak lagi berada di luar. Kesadaran mulai menemukan pijakannya sendiri. Keinginan untuk selalu ditemani, selalu didengar, atau selalu direspons mulai melemah. Yang tersisa adalah rasa cukup yang tidak bergantung pada kehadiran siapapun. Kesendirian yang sehat bukanlah isolasi. Ia tidak memutus hubungan dengan dunia, tetapi memperjelas hubungan dengan diri. Dari keheningan inilah muncul kejernihan dalam melihat mana relasi yang tumbuh secara alami dan mana yang hanya dijaga karena kebiasaan atau ketakutan. Banyak relasi mulai berubah bukan karena konflik, tetapi karena frekuensi batin tidak lagi sejalan. Menariknya, semakin seseorang nyaman dengan kesendirian, semakin ia hadir sepenuhnya saat bersama orang lain. Tidak lagi mencari pengisian, tidak lagi menuntut perhatian. Kehadiran menjadi utuh, bukan karena kebutuhan, tetapi karena pilihan. Inilah paradoks keheningan. Dengan berdamai dengan kesendirian, hubungan dengan dunia justru menjadi lebih jujur. Pada tahap ini, waktu sendiri sering digunakan untuk hal-hal sederhana. Duduk tanpa tujuan, menikmati napas, mengamati pikiran tanpa terlibat. Tidak ada pencarian besar, tidak ada usaha menjadi apa-apa. Justru dalam kesederhanaan inilah ketenangan muncul secara alami. Kesadaran belajar bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan kedalaman. Banyak yang mengira bahwa kenyamanan dalam kesendirian adalah tanda menjauh dari kehidupan. Padahal sebaliknya, ini adalah tanda bahwa seseorang tidak lagi takut bertemu dirinya sendiri, tidak lagi membutuhkan kebisingan untuk merasa hidup, tidak lagi tergesa mengisi ruang dengan apapun hanya agar tidak merasa kosong. Kesendirian yang diterima dengan sadar menjadi fondasi penting dalam pertumbuhan spiritual. Tanpa kemampuan untuk diam bersama diri, kesadaran akan terus mencari pelarian. Dan selama pelarian itu ada, kedalaman tidak akan pernah benar-benar disentuh. Tanda kedua ini sering muncul bersamaan dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Tidak euforia, tidak dramatis, tetapi stabil. Sebuah ketenangan yang tidak menuntut apapun, tidak membuktikan apapun, dan tidak perlu ditunjukkan pada siapapun. Tanda ketiga, lebih peka, namun tidak mudah tersinggung. Ketika kesadaran mulai matang, kepekaan justru meningkat, bukan menurun. Suasana ruangan lebih mudah dirasakan. Nada bicara orang lain terasa lebih jelas maknanya. Bahkan energi di balik kata-kata seringkali tertangkap tanpa perlu dijelaskan. Namun yang menarik, peningkatan kepekaan ini tidak diikuti oleh luka yang lebih sering. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang menyertai. Pada tahap ini, perasaan tetap hidup, tetapi tidak lagi melekat erat pada identitas diri. Apa yang dirasakan tidak lagi langsung dianggap sebagai serangan atau penilaian terhadap diri. Emosi datang, dikenali, lalu dibiarkan lewat. Tidak disangkal, tidak dipelihara. Kesadaran memahami bahwa tidak semua yang dirasakan perlu dijadikan cerita batin yang panjang. Dulu, kepekaan sering berjalan seiring dengan mudah tersinggung. Setiap kata bisa melukai, setiap sikap bisa dimaknai berlebihan. Namun ketika spiritualitas meningkat, ada pemisahan yang halus antara perasaan dan harga diri. Rasa tetap ada, tetapi ego tidak lagi ikut campur dalam setiap pengalaman. Dari sinilah lahir kestabilan emosional yang alami, bukan dibuat-buat. Kepekaan yang matang memungkinkan seseorang memahami orang lain tanpa harus menyerap beban mereka. Empati hadir tanpa kehilangan batas. Ada kemampuan untuk merasakan, namun tetap kembali ke pusat ketenangan sendiri.
Ini adalah bentuk kebijaksanaan emosional yang tidak diajarkan, tetapi tumbuh dari pengalaman mengamati diri berulang kali. Dalam fase ini, konflik tidak selalu dihindari, tetapi jarang diperbesar. Ketika ada perbedaan, respon menjadi lebih jernih. Tidak ada dorongan kuat untuk membela diri atau membuktikan kebenaran. Banyak hal dibiarkan selesai dengan sendirinya karena kesadaran melihat bahwa tidak semua ketegangan perlu dimenangkan. Kepekaan yang tidak disertai keterikatan juga membuat seseorang lebih peka terhadap dirinya sendiri. Tanda-tanda kelelahan cepat disadari. Batas pribadi dijaga tanpa rasa bersalah. Ada penghormatan yang lebih dalam terhadap kondisi batin sendiri, bukan karena ego, tetapi karena memahami bahwa keseimbangan adalah fondasi kejernihan. Menariknya, semakin peka seseorang, semakin sederhana hidupnya. Drama berkurang, percakapan menjadi lebih jujur, hubungan terasa lebih ringan. Ini bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena kesadaran tidak lagi mencari konflik untuk menguatkan identitas diri. Tanda ketiga ini sering disalahartikan sebagai sikap pasif atau terlalu lembut. Padahal di balik ketenangan ini ada kekuatan yang stabil, kekuatan untuk tetap terbuka tanpa harus terluka, kekuatan untuk hadir tanpa harus bereaksi berlebihan. Inilah bentuk kedewasaan batin yang jarang terlihat, tetapi sangat terasa. Tanda keempat, banyak hal lama mulai runtuh dari hidup. Salah satu tanda yang paling membingungkan dalam pertumbuhan spiritual adalah ketika hidup terasa seperti sedang berantakan. Hal-hal yang dulu stabil mulai goyah. Relasi berubah jarak. Minat lama memudar. Rutinitas yang pernah memberi rasa aman kini terasa kosong. Dari luar, semua ini tampak seperti kehilangan. Namun di kedalaman, ada proses penyelarasan yang sedang terjadi. Keruntuhan ini jarang datang dengan suara keras. Ia hadir perlahan dalam bentuk ketidaktertarikan, kejenuhan, atau rasa tidak lagi cocok. Bukan karena sesuatu itu salah, tetapi karena kesadaran sudah tidak berada di frekuensi yang sama. Apa yang dulu menopang identitas diri kini tidak lagi relevan. Dan ketika identitas lama mulai runtuh, ketidaknyamanan hampir tak terelakkan. Banyak orang mencoba mempertahankan hal-hal lama karena takut pada kekosongan yang muncul setelahnya. Takut tidak lagi dikenal sebagai siapa. Takut kehilangan peran yang selama ini dijalani. Namun pertumbuhan batin tidak mengenal kompromi dengan kepalsuan. Ia akan terus mendorong pelepasan sampai yang tersisa hanyalah yang selaras. Pada fase ini, muncul perasaan seolah berjalan tanpa pegangan. Masa depan belum jelas, sementara masa lalu sudah tidak bisa diandalkan. Ini adalah ruang antara yang sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal justru di ruang inilah kesadaran belajar berdiri tanpa sandaran eksternal. Tidak lagi bertumpu pada status, relasi, atau pengakuan. Keruntuhan bukan selalu berarti sesuatu dihancurkan. Kadang ia hanya berarti topeng-topeng lama dilepas. Cara lama menghadapi hidup tidak lagi bekerja. Pola lama kehilangan daya. Dan ketika sesuatu kehilangan daya, ia akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Menariknya, meski terasa berat, fase ini sering diiringi oleh kejujuran batin yang mendalam. Tidak ada lagi dorongan untuk berpura-pura kuat atau baik-baik saja. Ada keberanian untuk mengakui ketidaktahuan. Dari pengakuan inilah lahir kerendahan hati yang sejati. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman hidup. Banyak orang mencoba mempercepat fase ini, ingin segera menjadi versi baru. Namun pertumbuhan sejati tidak bisa dipercepat. Setiap runtuhan memiliki waktunya sendiri. Setiap pelepasan memiliki kedalamannya sendiri. Yang bisa dilakukan hanyalah tetap hadir, tetap jujur, dan tidak lari dari ketidakpastian. Tanda keempat ini sering menjadi titik balik. Bagi yang berani bertahan, akan muncul kejernihan baru. Bagi yang menolak,
penderitaan akan terasa lebih panjang. Bukan karena prosesnya salah, tetapi karena perlawanan terhadap perubahan selalu memperberat langkah. Keruntuhan yang disadari bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah pembersihan. Ia membuka ruang bagi sesuatu yang lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih hidup. Apa yang runtuh bukanlah diri yang sejati, melainkan lapisan-lapisan yang selama ini menutupi keheningan di dalam. Tanda kelima, tidak lagi mengejar makna, tetapi mengalami kehidupan. Pada tahap ini, pencarian berhenti dengan sendirinya. Bukan karena semua jawaban sudah ditemukan, tetapi karena kebutuhan untuk bertanya mulai mereda. Pertanyaan tentang makna hidup, tujuan besar, atau siapa diri sebenarnya tidak lagi mendesak. Yang tersisa hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang terjadi. Hidup tidak lagi dijalani sebagai sesuatu yang harus dimengerti terlebih dahulu sebelum dialami. Setiap momen diterima apa adanya, tanpa keinginan kuat untuk mengubahnya menjadi lebih bermakna. Kesadaran memahami bahwa makna bukan sesuatu yang dicapai, melainkan sesuatu yang muncul ketika perlawanan berhenti. Pada fase ini, hal-hal sederhana kembali menjadi hidup. Bernapas terasa nyata, berjalan terasa utuh, mendengar tidak lagi tergesa. Tidak ada upaya untuk memperindah pengalaman atau memberi label spiritual pada setiap peristiwa. Kehidupan cukup dibiarkan mengalir, dan justru di sanalah kedalamannya terasa. Tidak ada euforia, tidak ada sensasi luar biasa. Yang ada adalah kestabilan, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika sesuatu menyenangkan terjadi, ia diterima tanpa keterikatan. Ketika ketidaknyamanan muncul, ia dihadapi tanpa penolakan berlebihan. Semuanya datang dan pergi di ruang kesadaran yang sama. Menariknya, ketika pencarian makna berhenti, kepekaan terhadap kehidupan justru meningkat. Setiap momen terasa lebih penuh, bukan karena intensitasnya, tetapi karena kehadiran yang utuh. Tidak ada lagi dorongan untuk melarikan diri ke masa depan atau menyesali masa lalu. Waktu dirasakan sebagai aliran yang sedang berlangsung, bukan sebagai beban. Pada titik ini, spiritualitas tidak lagi menjadi topik, apalagi identitas. Ia menyatu dengan cara hidup. Cara berbicara menjadi lebih jujur, cara bertindak lebih sederhana. Pilihan-pilihan hidup diambil bukan dari ambisi batin, tetapi dari kejernihan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat berkembang di mata siapapun. Tanda kelima ini sering terasa paling sunyi, namun paling stabil. Tidak ada drama perubahan besar, tidak ada konflik batin yang keras. Yang ada hanyalah rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedamaian yang tidak datang dari pemahaman, tetapi dari kehadiran. Ketika hidup dijalani seperti ini, spiritualitas tidak lagi terasa sebagai perjalanan menuju sesuatu. Ia menjadi cara berjalan itu sendiri. Tidak ada akhir, tidak ada pencapaian, tidak ada garis finish. Hanya langkah demi langkah yang dihidupi dengan penuh kesadaran. Kelima tanda ini tidak dimaksudkan sebagai ukuran, apalagi pencapaian. Ia bukan penanda bahwa seseorang lebih tinggi, lebih benar, atau lebih jauh dibanding yang lain. Tanda-tanda ini hanyalah cermin halus dari pergeseran batin yang terjadi secara alami ketika kesadaran mulai matang. Pertumbuhan spiritual tidak selalu terasa seperti cahaya atau kedamaian. Terkadang ia hadir sebagai kebingungan, keruntuhan, dan keheningan yang tidak nyaman. Namun di balik semua itu, ada penyederhanaan yang pelan namun pasti. Hidup menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih hadir. Tidak ada yang perlu dipercepat. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Setiap proses memiliki waktunya sendiri. Dan setiap orang berjalan dengan ritme yang berbeda. Yang terpenting bukan seberapa jauh perjalanan ini terlihat, tetapi seberapa dalam ia dihidupi. Jika sebagian dari pembahasan ini terasa dekat,
Biarkan saja, tidak perlu diberi label, cukup disadari. Karena seringkali, kesadaran tidak tumbuh dari usaha keras, tetapi dari keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam hidup apa adanya. Keheningan yang muncul di akhir pencarian bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari kehidupan yang dijalani dengan lebih utuh,